Hai Sobat Rebahan, ketemu lagi. Kali ini kita akan mengupas alur sebuah film yang berjudul Escape from Alcatraz. Diadopsi dari sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1960. Menceritakan Frank Lee Morris, narapidana kasus perampokan Bank Jenius, dan sudah beberapa kali bisa meloloskan diri dari beberapa penjara dengan tingkat keamanan menengah. Kali ini Morris dipindahkan ke Alcatraz, sebuah penjara dengan tingkat keamanan maksimal dengan rekor 29 tahun tanpa ada yang bisa melarikan diri. Sebuah penjara di San Francisco, Amerika Serikat yang terletak di pulau kecil Alcatraz dan berada di tengah laut lepas. Apakah Frank Morris bisa kabur dari penjara Alcatraz? Mari kita lanjutkan film yang diproduksi pada tahun 1979 ini. San Francisco, 18 Januari 1960. Malam itu hujan cukup lebat saat Frank Morris hendak dipindahkan ke penjara Alcatraz memakai sebuah kapal. Perjalanan dilanjutkan dengan mobil menuju ke penjara dengan dikawal beberapa petugas. Memasuki gerbang penjara dan beberapa pintu besi yang kuat dan kokoh, Morris pun sampai di sebuah ruangan pendataan, pemeriksaan, kemudian dengan telanjang bulat masuk ke selnya. Pagi menjelang kegiatan rutin para narapidana, mereka berbaris di depan sel masing-masing dengan kemeja dan celana rapi menunggu perintah. Kegiatan dimulai dengan sarapan. Di sini Morris mulai jadi incaran Wolf yang gay itu dan mulai juga mengenal Litmus yang aneh karena berteman dengan seekor tikus. Malam pun menjelang saat seorang sipir membuka sel Morris dan membawanya menemui kepala penjara. Di depan Morris, kepala penjara begitu membanggakan sistem di penjaranya hingga tidak memungkinkan ada narapidana yang bisa kabur, menjelaskan semua peraturan, hak, dan kewajiban sebagai narapidana. Saat kepala penjara sibuk menceritakan beberapa napi yang mencoba kabur dan tertangkap lagi atau bahkan mati di lautan, Morris pun mencuri pemotong kuku dari meja kepala penjara. Dan saat sampai di selnya, Morris menyembunyikan pemotong kuku itu di dalam sebuah Alkitab. Pagi kembali tiba dan saatnya mandi bersama. Litmus menceritakan kepada Morris bahwa persahabatannya dengan seekor tikus sudah sangat dekat. Bahkan makan, mandi, dan tidur pun bersama. Dari belakang, Wolf mendekati Morris menceritakan keinginannya menjadikan Morris sebagai pasangan gaynya dan Morris pun menghajarnya. Saat akan kembali ke sel, Kapten Sipir meminta Morris untuk membantu kegiatan di perpustakaan. Disinilah Morris berkenalan dengan English, seorang kulit hitam yang pincang di penjara seumur hidup karena membunuh 2 orang kulit putih. Morris pun keluar perpustakaan membawa meja dorong penuh berisi buku-buku dan majalah untuk dibagi-bagikan kepada para napi yang ada di sel. Siang itu di lapangan penjara, Morris berkenalan dengan Doc, napi yang lagi melukis dirinya sendiri dengan sebuah bunga di dadanya. Morris juga menemui English yang ternyata adalah pemimpin geng kulit hitam. Mereka pun ngobrol serius tentang kemungkinan kabur yang sangat tipis, tentang pintu-pintu besi penjara, tentang para penjaga, dan lautan luas yang sangat dingin mengelilingi pulau Alcatraz. Suatu malam seorang sipir menyampaikan bahwa Morris harus bekerja di bengkel kayu dengan gaji yaitu 15 sen per jam. Scene berganti di saat Morris dan Litmus ngobrol santai di halaman penjara dan Litmus memberitahu bahwa ada jalan melarikan diri di atas tempat tidur mereka, yaitu lubang ventilasi udara penjara. Saat Litmus pergi dan Morris ngobrol dengan Doc, Wolf dari belakang Morris mendekati mereka. Melihat itu, Doc pun memberitahu Morris bahwa Wolf akan menyerang Morris dari belakang dengan sebuah senjata. Mendengar itu, Morris membuka mantel tebalnya dan saat Wolf menyerangnya, Morris pun menangkis pisau Wolf memakai mantelnya. Perkelahian seru antara mereka pun terjadi. Wolf begitu emosi hingga saat seorang sipir mencoba melerai, malah terkena sabetan pisau Wolf. Perlawanan Wolf terhenti saat seorang sipir dari atas menara
menembakkan peringatan dan sebagai hukuman, sipir memasukkan Wolf dan Morris ke dalam sel blok D. Sel yang sempit dan gelap tanpa lampu, dan waktu mandi datang, sipir hanya menyemprotkan air ke dalam sel. Beberapa hari berlalu dan Morris pun kembali ke selnya. Pagi ini saat semua siap-siap untuk sarapan, dari sebelah kamar Morris terdengar suara bertanya kabar. Narapidana baru yang menempati sel di samping sel Morris yang bernama Charlie Butts. Sampai di lapangan, Butts berkenalan dengan Litmus dan Doc. Doc pun menceritakan bahwa dia lagi melukis kepala penjara saat waktu luang di dalam selnya. Sementara di sel para napi yang kosong karena semua ada di lapangan, kepala penjara mengadakan sidak ke kamar-kamar para napi sampai di depan sebuah sel pemotong kuku yang dipegang kepala penjara jatuh dan masuk ke dalam sel seorang napi. Pintu dibuka dan kepala penjara pun masuk ke dalam sel. Dia terpana begitu melihat di dalam sebuah sel yang sempit itu terdapat banyak lukisan. Dan saat sebuah lukisan dibalik, dia melihat lukisan dirinya sendiri sedang melotot tersenyum mengejek, dan yaps, itulah sel milik Doc. Lalu kepala penjara memanggil wakilnya dan diperintahkan untuk mencabut hak melukis Doc. Sedang di dalam selnya, Doc lagi melukis dan wakil kepala penjara datang menyampaikan bahwa hak melukis Doc telah dicabut. Kemudian seluruh lukisan dan peralatannya pun disita. Doc pun sangat marah dan kecewa. Keesokan harinya saat bekerja di bengkel kayu, Doc memotong jari-jari tangannya memakai kampak sebagai bukti kekecewaannya. Malam pun datang saat Morris memperhatikan sebuah lubang ventilasi di dalam selnya. Bersamaan dengan English di depan sel menawarkan buku bacaan dan majalah. Kemudian memberitahu Morris bahwa Doc memotong jarinya karena hak melukisnya telah dicabut oleh kepala penjara. Hari terus berlalu, Morris pun bertemu kembali dengan dua temannya, John dan Clarence, yang baru masuk penjara Alcatraz. Mereka pun bertekad kabur dari penjara setelah menyaksikan sikap para sipir yang tidak manusiawi kepada para napi. Malam kembali menjelang dan saat penjaga tidak sedang keliling ke depan semua sel, Morris mencoba mencungkil pinggiran tembok ventilasi memakai pemotong kuku yang dia curi dari ruang kerja kepala penjara. Dan ternyata tembok itu sudah mulai rapuh. Hari ini English dijenguk anaknya yang akan menikah dan Butts dijenguk istrinya yang mengabarkan bahwa ibu Butts yang sekarat. Butts kemudian memberitahu Morris bila Morris kabur, Butts akan ikut. Saat makan bersama, Morris memberitahu Butts, Clarence, dan John bahwa mungkin dia menemukan jalan untuk melarikan diri. Dinding dekat ventilasi udara yang agak rapuh bisa dicungkil memakai pemotong kuku, kemudian menarik besi-besi ventilasinya untuk menyamarkan lubang, menggunakan majalah bekas yang dilukis seperti besi-besi ventilasi dan ditempel kembali ke tembok. Lewat ventilasi itulah mereka akan naik ke atap bangunan. Untuk mengelabui penjaga yang tiap jam memeriksa sel, mereka membuat boneka dengan lem dan rambut bekas napi yang cukur. Menugaskan John yang kerja di bagian baju untuk membuat jaket pelampung dan rakit dari jas hujan. Mereka tidak akan menyeberang ke San Francisco, tapi ke Pulau Angela di sekitaran Pulau Alcatraz. Karena pemotong kuku terlalu kecil untuk mencongkel dinding, Morris pun mencoba mencari sendok saat makan bersama. Kemudian dengan bantuan Litmus mendapatkan koin sebagai perekat sendok dan pemotong kuku untuk jadi senjata penggali. Penggalian ventilasi udara semakin cepat memakai senjata baru itu, dan Butts di samping sel menjadi mata-mata yang siap memberikan kode bila ada sipir yang mendekat. Waktu terus berlalu, grill besi ventilasi udara sel Morris telah terlepas dan lebar. Butts pun menggali lubang ventilasi di selnya dan Morris gantian mengamati. Begitu juga dengan John dan Clarence. Selanjutnya mereka membuat penutup dari majalah yang dibasahi dibentuk seperti tembok dan grill besi ventilasi. Kemudian mengecatnya sewarna tembok memanfaatkan cat lukis milik Butts. Sementara di sisi yang lain, John pun sibuk membuat kepala boneka dari majalah yang dibasahi, dibentuk seperti kepala dan kemudian menempelkan rambut dari tempat potongan rambut para napi.
Malam ini untuk pertama kalinya, Morris menyimpan kepala bonekanya di tempat tidur, kemudian membuka ventilasi udara dan mengembalikan posisi penutup ventilasi seperti sedia kala. Morris pun memanjat belakang sel melalui pipa-pipa menuju atap penjara. Sementara di bawah, Buds yang melihat sipir sedang keliling kontrol dan akan melewati depan sel mereka, segera memberikan isyarat kepada Morris, dan saat melewati Morris, sipir itu tak curiga sama sekali melihat kepala boneka yang mirip kepala Morris. Sedangkan di atap, langkah Morris terhenti di jeruji besi yang kokoh dan tinggi hingga tak bisa diraih meskipun dengan melompat. Di lorong sel, sipir yang tadi mengecek sel kembali dan bertanya kepada Buds, kenapa Morris cepat tidur malam ini? Buds menjawab kalau Morris lagi tak enak badan dan saat sipir itu pura-pura menjatuhkan tongkat, tapi Morris tidak juga bangun membuat sipir itu menjadi curiga. Kemudian memasukkan tangannya menyentuh kepala Morris, tapi ternyata kepala boneka itu sudah berganti menjadi kepala Morris. Paginya saat sarapan bersama, Morris menceritakan kepada Buds, John, dan Clarence bahwa semalam dia sampai di atap dan terhenti di lorong ventilasi atap yang tak bisa dijangkaunya. Morris pun mengajak John untuk kembali naik nanti malam. Kemudian mereka berempat membicarakan progres tugas masing-masing dari mereka, diantaranya jaket dan pelampung yang terbuat dari jas hujan yang dijahit dan dilem. Malam pun menjelang, Morris dan John kembali memanjat belakang sel melewati pipa-pipa, dan saat John sedang mengerjakan jaket pelampung, Morris meminta John untuk mengangkat dirinya hingga bisa bergantung di jeruji besi. Tapi sayang besi-besi itu sangat solid hingga jalan satu-satunya adalah membuka pasak di ujung bagian besinya. Dan untuk itu mereka memerlukan sebuah alat. Saat semua bermain musik, Morris meminta Litmus mengambilkan kunci extension dan bur dari bengkel. Dengan imbalan, makanan penutup milik Morris menjadi milik Litmus. Dan saat bermain musik telah usai, Morris pun mencuri speaker ruangan pertunjukan. Malam menjelang, Morris dan John kembali ke atap. Dengan kejeniusannya, Morris membuat bur dari kunci extension, mata bur, dan speaker. Kemudian mereka pun berhasil melebarkan jeruji besi lubang ventilasi menggunakan pipa, kemudian merusak baut-baut pemegang penutup ventilasi di atap bangunan penjara itu. Sedangkan penjaga yang terus berkeliling di sel tak menyadari semuanya. Saat makan bersama, Morris mengeluarkan bunga krisan pemberian Doc yang ditanam 15 tahun lalu oleh Doc dan Litmus. Kepala penjara yang melihat itu meremas dan menghancurkannya. Tapi saat Litmus mencegahnya, dia terkena serangan jantung hingga meninggal dunia. Malam kembali menjelang saat English membagikan buku-buku dan majalah. Morris pun berpamitan kepada English. Tak lama berselang, datang kepala penjara dan sipir mengadakan penggeledahan ke beberapa sel, termasuk sel Morris. Sipir memeriksa kasur dan kepala penjara memeriksa sekeliling dalam sel Morris. Dia tidak menaruh curiga sama sekali ke ventilasi udara kamar Morris karena Morris sangat rapi membuat penutup ventilasi itu. Kepala penjara dan sipir pun kemudian meninggalkan sel Morris. Pagi ini saat sarapan, Morris, Buds, John, dan Clarence berencana nanti malam setelah lampu sel dimatikan bertemu di atap dan kabur bersama-sama. Siangnya saat di lapangan setelah 6 bulan, Wolf yang sudah bebas dari sel blok D yang gelap itu mencoba akan membunuh Morris dengan senjata yang disediakan oleh temannya. Tapi English yang melihat itu pun menggagalkannya. Malam pun tiba dan rencana kabur sudah tersusun. Setelah lampu sel dimatikan, Morris, John, dan Clarence pun naik ke atas atap. Tapi Buds yang ketakutan beberapa kali dipanggil Morris tidak datang dan Morris pun meninggalkannya. Dengan saling bantu satu persatu mereka melewati lorong ventilasi di atap penjara itu dengan membawa jaket pelampung dan rakit yang belum terisi angin. Selanjutnya mereka pun menyusuri atap sambil menghindari lampu-lampu sorot penjaga. Di bawah setelah mengumpulkan keberanian, Buds pun naik ke atap, tapi sayang dia tak bisa sendirian melewati lorong ventilasi. Sementara Morris, John, dan Clarence sampai di ujung bangunan penjara, kemudian turun berpegang pada pipa-pipa bangunan penjara, selanjutnya memanjat kawat besi pagar penjara, terus berlari ke arah pantai ujung pulau Alcatraz. Di pantai inilah kemudian mereka meniup jaket pelampung dan rakit mereka, lalu membawa ke pantai dan mereka bertiga pun mendayung rakit memakai tangannya melintasi lautan.
Pagi pun datang seperti biasa, sipir memeriksa kesiapan para napi untuk sarapan bersama dan berkegiatan lainnya. Semua napi sudah siap sampai di sel Morris yang belum bangun dan lampu sel yang belum menyala. Dan saat sipir masuk membangunkannya, betapa kagetnya sipir itu karena yang dibangunkan adalah kepala boneka yang mirip kepala Morris. Pencarian besar-besaran pun dilakukan di seluruh wilayah sekitaran Pulau Alcatraz, namun sayang tak ditemukan apa-apa. Morris dan kawan-kawannya bagai ditelan lautan, tak ditemukan baik dalam keadaan hidup ataupun jasad mereka. Yang ditemukan hanyalah sebuah buku catatan dan sekuntum bunga krisan. Hingga tak lama setelah itu, penjara Alcatraz pun ditutup dan film pun selesai.